Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Apa kabarnya? Apa semuanya baik-baik saja? Baik Pak, baik Pak. Jadi iya, bagus sekali kabar baiknya. Jadi Bapak harap semoga nanti kalian semuanya baik-baik saja untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini. Ya. Jadi berikutnya hari ini kita akan memulai pelajaran, tetapi diawali dengan berdoa. Oke, saya lihat tadi Budi, silahkan Budi pimpin doa untuk bersama teman-temannya yang lain. Iya Pak, iya Pak. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk memulai pelajaran kita hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Ya. Terima kasih untuk anak kami Budi yang sudah memimpin doa, sudah sangat baik. Jadi kenapa kita harus berdoa untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Biar pembelajaran kita nanti ada manfaat dan ada berkahnya, mendapatkan barokah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi semoga nanti pembelajaran apa yang kita dapatkan jadi nanti lebih bermakna. Itu saja ya. Lanjut kita kembali ke menyanyikan lagu Indonesia atau melakukan nyanyian lagu wajib. Lagunya di sini berjudul Garuda Pancasila. Baik, itu tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila biar semakin menambah rasa nasionalisme kita dalam menjalani pembelajaran kita hari ini. Berikutnya kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita memulai, ada yang tidak masuk hari ini? Andi, masuk tidak Andi? Masuk Pak. Santi, masuk tidak? Masuk Pak. Siapa yang tidak masuk hari ini? Dina Pak, Dina sakit. Oh iya, nanti kalau sakit jangan lupa beritahu ya. Beri surat dengan kawan-kawannya biar Bapak jadi bisa melihat nanti kenapa masalahnya sampai tidak masuk ya. Baik, kita lanjut. Pembelajaran kita hari ini di tema 1, subtema 3, dan pembelajaran ketiga. Sebelum kita mempelajari ini, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi sebelumnya. Tadi tentang pertumbuhan atau perkembangbiakan makhluk hidup yang sudah kita pelajari di materi kita sebelumnya ya. Jadi biar apa? Jadi biar nanti kita tahu tujuan pembelajaran kita yang akan kita dapatkan hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, jadi setelah membaca teks, siswa mampu menemukan ide pokok dengan tepat melalui diagram. Kemudian yang kedua, setelah menemukan ide pokok, jadi siswa mampu memberi penilaian terhadap kesimpulan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati dan mencari informasi, kalian mampu mengidentifikasi cara pelestarian tumbuhan atau hewan secara tepat. Kemudian tujuan yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster tentang tumbuhan dan hewan secara tepat. Itu tujuan kita pembelajaran hari ini. Baik, sekarang kita mulai dengan membaca. Ada sebuah bacaan di sini. Bapak sudah membuat sebuah bacaan yang berjudul Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Bisa dilihat bacaannya Bapak? Bisa Pak, bisa. Jelas tidak? Jelas Pak. Ya, kalau jelas silakan dibaca oleh Dina. Baik Pak. Indonesia merupakan negara kepulauan yang akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Jadi Pulau Indonesia memiliki hewan yang unik dan memiliki ciri khas khusus. Komodo merupakan hewan yang berada di Nusa Tenggara Timur. Jadi merupakan hewan langka yang dilindungi. Stop. Oke, jadi bagus sekali bacaannya kamu. Jadi nanti kita tambahkan lagi pembacaan kita. Jadi nanti sudah dibaca sangat baik oleh Dina. Untuk kawan-kawan yang lain juga dilanjutkan nanti pembelajarannya ya. Nah, itu tadi bacaan dari Dina. Kemudian kita lanjut. Di sini ada materi juga tentang yang kemarin. Jadi ini adalah materi tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Jadi di sini sudah Bapak buatkan sebuah cerita, sebuah teks dalam bentuk gambar. Jadi Bapak juga tambahkan ada cara perkembangbiakannya di sini. Ada vivipar, ovipar. Jadi ini merupakan salah satu
tumbuhan atau hewan secara melestarikan kehidupannya. Jadi mereka berkembang biak. Kemudian di sini juga ada bagaimana ikan, bagaimana burung dan ayam mereka berkembang biak. Itu salah satunya. Nah, setelah kalian melihat teks tadi, melihat gambar tentang perkembangbiakan, apa yang ada di pikiran kalian? Ya, mungkin kalian tentang memikirkan sebuah masalah. Nah, ini mungkin yang ada masalah kita hari ini. Bagaimana cara kita menemukan ide pokok secara tepat melalui teks, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita membuat poster yang baik dan tepat. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini dari bacaan yang sudah kita tampilkan tadi. Jadi, mari kita cari tahu bagaimana cara menyelesaikannya, ya. Baiklah, Bapak sudah membagikan kelompok kepada kalian. Jadi, kita mulai belajar kita dengan pembagian kelompok. Jadi, silahkan Bapak sudah susun kelompoknya dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Budi, Susi, Andi kelompok 1, Sinta, Susi, dan Santi berada di kelompok 2. Dani, Dinu, dan Budi mereka berada di kelompok 3. Ya, ada yang belum pembagian kelompoknya? Saya, Pak. Kenapa? Oh iya, jadi kamu masuk kelompok 1 ya. Jadi bagus. Yang ada lagi yang lain yang belum masuk kelompok? Enggak ada lagi. Ya, bagus. Jadi sekarang sudah terbentuk semua ke dalam kelompok. Jadi selanjutnya Bapak akan memberikan kalian LKPD. Nah, dari LKPD ini silahkan kalian kerjakan tugasnya yang sudah Bapak berikan. Silahkan tambah pengetahuan kalian awal mengenai tentang ide pokok, kesimpulan, dan bagaimana cara mengetahui ide pokok yang tepat, dan bacaan tadi, dari bacaan yang sudah kita tampilkan tadi. Ya, silahkan kalian kerjakan tugasnya berdasarkan kelompok. Kemudian nanti Bapak akan bisa pandu nanti bagaimana, apa yang akan kalian kerjakan, dan bagaimana cara kalian mengerjakan tugas ini. Sudah Bapak berikan LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Silahkan ambil, Santi kelompoknya ambil 1. Ini Pak. Ini Santi. Ini Budi. Ya Pak. Ini Danu. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, silahkan kalian kerjakan. Bapak beri waktu kurang lebih 15 menit untuk mengerjakan tugas di bagian LKPD-nya. Baik Pak. Pak, nanya Pak. Ya, Danu kenapa? Ini Pak, kami nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Oh, yang bagian mananya? Ini Pak. Oh iya. Jadi ini jawabannya adalah ini mencari sebuah teks. Jadi kalian harus cari di bagian intinya, pentingnya ya. Oke, kira-kira sudah paham belum? Oh iya Pak, sudah paham Pak. Iya. Mungkin yang lain sudah paham? Iya Pak, nanti kami kerjakan secara kelompok Pak. Iya, silahkan kalian kerjakan secara bersama-sama berdasarkan kelompok ya. Kalau ada yang masih belum paham, silahkan tanya dengan Bapak. Baik Pak. Nah, sudah waktunya sudah 15 menit. Sudah selesai belum semua tugasnya? Sudah Pak, sudah. Baik, kalau sudah selesai, kelompok 1 boleh tunjukkan hasilnya kepada Bapak bagaimana apa yang kalian dapatkan. Ini Pak, kalau dari kelompok kami, jadi ide pokok ini adanya berada di depan Pak. Untuk kesimpulan juga kami sudah mendapatkan ciri-cirinya Pak. Jadi kesimpulan ini banyak sekali Pak ciri-cirinya. Kami sudah mencatatnya di sini Pak. Ada pesan yang ingin disampaikan, kemudian intisari, dimulai dari spesifik ke umum menggunakan kosakata yang tepat. Oke, bagus sekali kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana hasilnya? Ini Pak, kelompok kami Pak, kami mendapatkan bagaimana bentuk posternya yang menarik Pak. Bagaimana kami mendapatkan teks yang tepat. Iya, bagus sekali kelompok 1. Kelompok 2 juga bagus. Kelompok 3 bagaimana? Ada kesulitan? Enggak ada Pak. Kami juga sama Pak, menemukan dengan kelompok yang lain. Kami juga sudah mendapatkan apa yang sudah dikerjakan LKPD Pak. Iya, baik, bagus. Bagus sekali. Tugasnya sudah selesai, berarti kalian sudah mengerjakan secara maksimal, bekerja sama dalam kelompoknya, dan sudah menuliskan hasilnya di bagian LKPD. Bagus sekali. Sekarang silahkan dikumpulkan. Dan sebagai mengingat lagi, jadi ide pokok ini adalah sebuah ide pokok, ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Makanya jadi nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Jadi ide pokok ini terdapat di bagian utama. Jadi setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Itu untuk pengertian ide pokoknya. Terus bagaimana kalau kita mencari menemukannya? Ini ada 5. Jadi kalian tadi sudah menemukan, sudah mencari, dan belum. Jadi Bapak bagikan ini cara mencari ide pokok yang tepatnya. Jadi baca seluruh paragraf dengan cermat. Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Ketiga, baca tiap kalimatnya, tandai ide pokoknya. Kemudian yang kelima, tandai info penting. Nah, itulah cara kalian nanti
suatu saat nanti Anda menemukan pembelajaran ini untuk mencari ide pokok yang tepat. Baik Pak. Lanjut kita ke sini. Nah, di situ juga kesimpulan yang baik sudah kalian buatkan tadi, sudah cukup baik, bagus sekali hasilnya. Sudah disampaikan pesannya kepada pembaca. Intisari dari tulisannya sudah pas. Dimulai dari spesifik ke umum, menggunakan kosakata baku yang tepat, dan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok sudah sangat jelas. Sudah Bapak lihat tadi ya, hasil kalian sudah cukup memuaskan. Kemudian dari pengertian poster, jadi poster tadi juga sudah kita melihat sekali bagaimana bentuk poster ya. Poster banyak sekali macamnya. Jadi ada berbagai macam bentuk poster. Nanti akan Bapak tampilkan. Di sini aktivitasnya ada di LKPD, aktivitas bahasa Indonesia, dalam kolom nanti kalian tulis jawabannya di kolom berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kemudian di bagian kedua di sini bagian membuat poster. Jadi ada posternya nanti bagaimana cara poster melestarikan hewan dan tumbuhan. Itu mungkin dari kami ya. Kemudian setelah kalian memahami semua dari materi yang kalian pelajari ini, kita buat pertanyaan lagi. Apakah kalian sudah kalian pelajari hari ini? Nah, ini Pak, kami sudah mempelajari tentang ide pokok Pak, tentang poster. Iya, bagus. Jadi berarti sudah melihat semua pembelajaran. Ini Pak, kami juga mempelajari tentang kesimpulan Pak. Oh iya, bagus sekali ya. Tahu sekali jawabannya. Kemudian bagaimana perasaan kalian? Senang atau tidak pelajaran kita hari ini? Senang Pak, senang. Ya, bagus. Jadi itu yang Bapak harapkan. Jadi dari pembelajaran kita menjadi timbul rasa menyenangkan dalam pembelajaran kita. Kemudian adakah materi pembelajaran yang belum kalian pahami? Enggak Pak, kami sudah paham semua Pak. Oh iya, kamu ada lagi yang lain tidak paham? Saya Pak belum paham, di bagian mananya yang belum paham. Begini Pak, saya buat posternya mungkin belum pas. Oh iya, nanti kita akan belajarkan sama-sama, nanti kita akan praktekkan membuat poster yang baik bagaimana ya. Nah, setelah kalian pahami, nanti kita akan buat ide pokok dan sebuah kesimpulan. Jadi dari sebuah pembelajaran yang utuh tadi, kita sudah mempelajari ide pokok. Ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Itu ide pokoknya. Kemudian, poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar yang menarik, yang dituliskan di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Nah, itu adalah sebuah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, ini ada sebuah lagu yang berjudul Halo Halo Bandung. Kemudian untuk mengakhiri doa, Bapak lihat tadi yang paling aktif adalah Santi. Ya, Santi pimpin doa kita sebelum mengakhiri pembelajaran. Baik Pak, marilah kawan-kawan kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Santi sudah memimpin doanya ya. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini karena kita masih di suatu situasi pandemi. Ingat, virus COVID-19 masih ada. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Yang pertama,
menggunakan masker ketika keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan di air mengalir dan menggunakan sabun. Dan yang ketiga, jangan lupa menghindari kerumunan. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan kita berikutnya esok hari. Jangan lupa tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Luar biasa ya, Pak Murni. Ya. Saya duluan ya, Bu Nia ya. Iya Pak, silakan. Luar biasa ya. Pak Purnia ini dari Riau juga ya, silakan Pak Pak? Tami, silakan. Dari Bangka Belitung, Pak. Silakan Pak Tami duluan. Ya, saya baru cek RPP Pak. Dari Bangka Belitung, Pak ya. Iya, dari Bangka Belitung. Apa namanya? Kan kalau dalam mengajar itu kan Pak ya, ada beberapa penguasaannya, diantaranya adalah penguasaan materi ya. Iya Pak. Kan? Ya. Kalau tiga materi misalnya IPA, EPS, ini tadi mupelnya apa saja Pak? Mupelnya ada bahasa Indonesia dan IPA Pak. Di KBM-nya itu tergambar atau tidak itu ya? Iya Pak. Nah, tapi tadi kalau saya lihat memang tergambar Bapak panjang lebar menjelaskan, berikan pertanyaan, masukan kepada anak gitu ya. Iya. Dengan bahasa yang jelas ya, enak didengar gitu maksud saya. Iya Pak. Nah itu biasanya di tujuannya itu tergambar hot ya, analisis atau sintesis atau evaluasi atau pencipta, tetapi di kegiatannya tak tergambar ya. Itu yang perlu diperhatikan ya. Siap, Bahkan siap. nanti evaluasinya juga seperti itu ya Pak. Ini nanti yang jadi nanti Ibu Nia lebih rinci lagi, beliau akan memberikan masukan dengan harapan nanti Bapak ke depannya pada saat PPL, kan Bapak habis ini kan PPL nih. Iya Habis Pak, PPL insya Allah Pak. nanti adalah ujian UKIN ya, ujian terakhir PPL itu ya. Nah makanya kalau bisa LPP yang sudah diberikan masukan inilah yang digunakan baik di PPL maupun UKIN nanti, jadi Bapak menjadi lebih mantap ya, tidak perlu membuat LPP baru lagi, walaupun nanti pihak SD Guru Pamong supaya buat LPP baru kalau bisa tak usah ya, yang ini saja supaya betul-betul mantap gitu ya. Mungkin itu saja Ibu Nia yang secara garis besar, mungkin Ibu Nia lah yang lebih ini lebih detail. Silakan Ibu Nia. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Itu senang sekali saya orangnya ya, dari Pak Bangka Belitung, apa katanya tuh yang di utara atau di Bangka Selatan atau ke utara Bu? Ya selatan. Iya Bangka Selatan. Kebetulan saya juga dari Bangka Selatan Bu. Iya itu ya, Pak Deden ya itu ya teman-teman semua sampai sekarang masih kami berhubungan Pak, suka WA-an gitu ya, kalau apa-apa suka diskusi. Baik, oke Bapak. Pak Pur, ini Bapak saya lihat dengan menggunakan model PBI tadi ya. Iya Bu. PBI apa artinya Pak? Problem Based Instruction Bu. Ya, jadi, Problem Based Instruction bukan. Ini memang salah satu model pembelajaran yang pertama kali dikembangkan oleh dari siapa? Ini dia ke arah pengembangan pembelajaran penemuan ya Pak. Iya, berbasis masalah. Bukan ke penemuan tapi pemecahan masalah ya, pemecahan masalah. Ke arah pemecahan masalah, tapi di sini diawali dengan ini kan sekarang sudah ada problem based learning. Dia ke pembelajaran, tapi instruction ini ke arah tujuannya. Ke tujuan. Kan instruksional itu kan dari tujuan ya. Iya, Bu. Karena itu di sini saya lihat tujuan Bapak ada menemukan ide pokok, membuat penilaian terhadap suatu kesimpulan, terus mengidentifikasi cara pelestarian hewan. Nah, ini saya hanya ingin minta penjelasan dari Bapak dari tahapan PBI itu yang berhubungan dengan identifikasi cara pelestarian hewan tuh tahap yang mana, Pak? Kami tampilkan di bacaan, ayo lestarikan hewan dan tumbuhan ya Bu. Jadi kami di sini cuma mengenalkan melalui teks bacaan Bu. Ada di bagian teks sininya. Bacaan, tapi teks bacaannya ada nggak? Coba kalimat ini, apa Bu. yang ini Bu, dari pelestariannya judul, Bu. seperti apa? Ya, dari judul kami sudah menampilkan ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Itu dari judul. Ya, dari isinya judulnya, coba, isinya apa? Di sini ada bagaimana sih cara kita melindungi, ada hewan komodo Bu di sini.
bagaimana taman nasional di Indonesia. Jadi kami tampilkan beberapa taman nasional, taman yang ada di Kalimantan, melindungi orang hutan, Bu. Nah, seharusnya di PPT-nya itu, kalau ini teks ini apakah untuk menemukan ide pokok? Ya, kami gabungkan, Bu, karena ini pembelajaran tematik, Bu. Jadi pembelajaran tematik betul, berkaitan. betul. Ya. Saya tahu, Pak. Saya paham. Kalau di Ya. tematik memang dari teks ini, Bapak bisa tentukan ide pokoknya. Ya. Namun untuk pelestariannya, bukan reproduksinya, bukan yang lain-lain, tapi yang tampil seharusnya Bapak tunjuk taman nasionalnya. Itu Ya, Bu. merupakan salah satu cara pelestarian. Kalau taman nasional kan ada hewan dan tumbuhan di situ. Ya, Bu. Biasanya tumbuhannya yang diutamakan. Nah, apakah juga ada hewannya di situ? Biasanya kan kalau untuk pelestarian hewan itu ada kebun binatang seperti ada di situ. Macam-macam binatang yang perlu dilestarikan. Nah, itu yang tidak saya lihat tadi pada saat tampilan Bapak. Ya, Bu, nanti kami mungkin ada miskonsepsi, nanti kami akan perbaiki, Bu, ya. Kalau Bapak tampilkan yang di bawahnya ini, yang di bawahnya tadi apa kan Bapak bilang tuh gambar-gambar apa? Ya, gambar-gambar hewan ini cara melestarikan setelah mereka bacaan tersebut. tadi itu. Ya, jadi Ya, gambar yang kami setelah bacaan ini apa, Pak? ya kami tampilkan beberapa slide ini, Bu, tentang mereka berkembang biaknya, menjaganya, Bu, mungkin. Nah, Jadi karena ini kan berkembang biak kalau untuk ke cara pelestarian hewan itu bukan ke arah sana kayaknya ya. Ya, Bu, ya, Bu. Kalau saya pelajari lah Pak, kalau kita di IPA itu kalau cara pelestariannya biasa in situ. Nah, terus ada tadi yang Bapak katakan macam-macam, ada yang di Kalimantan itu biasa. Kalau kami itu kalau untuk hewan dan tumbuhannya ada Karimun, Gunung Karimun. Di situ memang untuk pelestarian. Iya, Bu. Nah, baik tumbuhan maupun hewannya. Terus Danau Sintarum kalau kami, Pak. Iya, Bu. Kalau di sini mungkin belum ada, Bu. Daerah kami, Bu. Nah, seperti itu. Jadi berbeda, bukan reproduksinya yang kita kenalkan, cara berkembang biaknya yang kita kenalkan, tetapi melestarikannya tuh dengan cara apa gitu. Kalau in situ itu kan di dalam ya, di dalam tertentu begitu kita buat untuk pelestariannya seperti itu. Apakah ada di PPT Bapak? Sebenarnya dari teks yang Bapak itu Bapak ringkas, dibuat satu poin-poinnya sehingga itu akan tampak, Pak. Coba Bapak baca di alinea pertama di teks Bapak. Pasti ada isinya di situ. Coba Bapak baca di teks tadi. Ini, Bu, ya. Biar saya mengarahkan ke materi ya, Pak. Siap, Bu. Coba Bapak Terima kasih baca. banyak, Bu. Ya. Iya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Nah, cara melindunginya untuk melindungi komodo itulah yang dikatakan pelestariannya, Pak. Ya, mengapa ya, kita tidak ganggu gugat di situ? Coba lanjutkan, baru komodo dapat. Ya. Itu berada di mana itu, Pak? Itu di NTT, Bu, Nusa Tenggara Timur. Nah, lanjut. Coba Bapak baca lagi. Ya, kemudian di alinea kedua, taman nasional banyak terdapat di Indonesia seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang hutan. Nah, itu Tanjung Puting bukan di Kalimantan Barat, dia ada di Kalimantan Utara kayaknya Pak Tahmid ya. Nah, Tanjung Puting. Terus makan pelestariannya, Pak. Ada tadi Taman Nasional ini, kami Taman Nasional, maka saya bilang kalau kami ada di daerah ujung sekali, kalau di daerah mana tuh Pak Tamim, jadi saya jadi apa, tidak terekam lagi nih. Kalau di gunung di Danau Sentarum saya bilang itu di daerah Putus Sibau. Nah, Kalimantan Barat itu di ujung sekali, itu memang untuk Taman Nasional, Pak. Nah, itu khusus di danaunya. Di danau itu beragam
banyak hewan, ikan, jenis ikan itu bermacam-macam yang tidak ada di tempat lain. Nah, termasuklah siluk itu, nah adanya di situ awalnya. Ikan siluk. Ya, kalau Bapak tahu ikan arwana. Oh iya, arwana yang merah, arwana yang putih, ya warna-warni. Nah, itu Taman Nasional, adanya di Taman Nasional ada macam-macam kok di sini, banyak taman nasional kok. Di daerah Ketapang juga ada Gunung Karimun yang sebilang itu. Nah itu menunjukkan pelestariannya, cara pelestariannya. Pemerintah sudah membuat beberapa macam taman nasional. Bukan dia berkembang biaknya, tapi pelestariannya ini dalam bentuk in situnya atau cisitunya gitu ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Maka tadi saya tunggu-tunggu yang mana ini, yang mana, karena di kesimpulannya kok tak muncul gitu. Iya Bu. Ya, oke ya. Nanti kami itu perbaiki mungkin lagi, untuk perbaikan konsep untuk Bapak sehingga akan lebih baik lagi nanti untuk menjelaskan kepada peserta didik. Kasihan peserta didiknya kalau ini tidak disampaikan, nanti dia tidak mengetahui cara pelestarian hewan maupun tumbuhan. Nah, selanjutnya untuk membuat poster ini saya lihat sudah oke. Nah, salah satunya sudah kohort tadi sudah dijelaskan dengan Pak Tamim. Dan yang terakhir saya ingin tanya kepada Bapak, tahapan PBI ini adalah tentang untuk pendalaman materi tadi sudah, untuk ke proses pembelajarannya. Nanti kalau di penutup itu ada apa saja sih Pak komponennya yang harus ada gitu, yang harus muncul? Di bagian evaluasinya Bu, jadi kami berikan nanti bagian evaluasinya. Ya, ada evaluasi. Enggak kedengaran suaranya Bu. Makanya jangan terlalu cepat Pak jawabnya. Suaranya agak putus-putus jadi enggak kedengaran Bu. Iya, memang ini jaringan saya kalau udah sore memang agak kurang baik di sini. Ya, di tempat kami juga Oke ya. Jadi saya kasih tahu lagi, kalau di kegiatan mulai dari kegiatan awal ini kita ada 3 komponen yang paling penting Pak. Yang pertama kita menyiapkan peserta didik, mulai dari kita mengasih salam, doa, dan mengabsen peserta didik. Yang kedua ada apersepsi dan motivasi. Apersepsi dan motivasi ini bisa menunjukkan fenomena ataupun bisa memperagakan sesuatu, atau bisa hasil dari eksperimen, bisa dalam bentuk video dan lain sebagainya kalau dia daring. Nah, terus baru kita menyampaikan tema dan subtema dari fenomena yang ada itu, arahannya ke tema dan subtema yang akan kita jelaskan dengan tujuan pembelajaran yang Bapak rinci. Selanjutnya di kegiatan inti tentunya Bapak harus menjelaskan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, jika tujuan pembelajarannya itu ada 4 kegiatan, maka di kegiatan inti juga akan menjelaskan semua materi yang ada pada tujuan pembelajaran tersebut. Termasuklah tadi salah satunya adalah untuk melestarikan cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, terus di penutup tentunya di situ juga ada kegiatan peserta didik dengan mengerjakan LKPD ya Pak ya. Dan terakhir di penutup itu Bapak harus menampilkan ada satu kesimpulan yang pertanyaannya banyak teman-teman menggunakan apa yang telah kamu pelajari. Nah, itu menunjukkan satu kesimpulan, Pak. Nah, baru apa yang kamu sukai. Nah, itu mungkin ke arah nanti refleksi yang akan kita berikan kepada peserta didik. Nah, nanti baru setelah itu berikan evaluasi kepada peserta didik. Nah, tindak lanjutnya seperti apa, baru terakhir berikan doa. Itulah secara keseluruhan kita mengajar dalam proses pembelajaran yang harus dilaksanakan. Tingkatannya biar SD, SMP maupun SMA ya seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Pak Tamim. Mudah-mudahan ini terakhir juga mereview dan merangkum semua dari proses yang apa dilakukan oleh teman-teman kita untuk komprehensif hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak akan berkenan PPL ya, dan harapan saya ini bisa akan lebih baik lagi. Terima kasih, saya serahkan kepada Pak Tamim dan Pak Soehardi. Ya, assalamualaikum. Terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore semua. Selamat sore Bu. Ya. Pak Ardi, saya dulu Pak Ardi ya. Terima kasih ya, saya mohon maaf lahir batin. Ada salah kata lahir batin ya Mas Ardi. Ya, karena di Monia semuanya kepada Ya, terima kasih banyak Bu.
kepada Pak Soehardi juga ya, kepada Pak Soehardi juga nih yang banyak menolong kita Pak Tamit. Menolong kita ya. Jadi mohon dimaafkan. Maka itulah yang dapat kami berikan dengan Ibu Nia. Mudah-mudahan saja membawa hasil yang sebaik-baiknya. Nah untuk terakhir kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Soehardi. Pak Ardi, silakan Pak Ardi. Baik Pak, terima kasih ya. Terima kasih sebelumnya. Ya, selamat Pak Pur. Pak Purnia sudah menyelesaikan ujiannya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, Terima kasih banyak silakan Bu. keluar dari ruangan Pak. Ya, sama-sama. Ya Bu. Ya terima kasih banyak Pak Ibu. Ya.